Thank you, thank you, thank you. Oke, eh, hari ini aku akan sharing PowerPoint. Oke, sudah ditampilkan. Change, oke. Gimana? Bantu aja deh ya. Oh, oke. Oke, tentang second chance. Jadi pas begitu Koed, Pastor Edwin bilang, Feb, tanggal 6 gue nggak ada kuliah di Jakarta, ada acara keluarga. Itu bulan lalu dia info koko, bisa tolong bagiin nggak sharing di tanggal 6. Oke Win, gue bilang, siap gitu kan. Terus koko doa, Tuhan apa yang mau disampaikan nih buat teman-teman, buat adik-adikku, buat anak-anak di tempat ini Tuhan. Dan koko doa tuh, pas begitu disampaikan, koko berdoa Tuhan apa ya. Pas koko lagi kerja, biasa buka-buka internet gitu ya, cari-cari sesuatu gitu ya. Tiba-tiba muncullah gambar gitu kan. Yang tadi dulu. Yang pertama, ini gambar ini. Tulisan ini gitu ya. Second chance. Terus pas aku baca kayak ya udah gitu ya, biasa aja. Cuman selama beberapa hari setelah aku melihat tulisan ini, itu kayak jadi rema. Aku lagi saat teduh, tiba-tiba ingat ke gambar ini. Aku lagi kerja, lagi pelayanan, lagi apapun. Pokoknya setiap lagi doa diingetin tentang ini. Tuhan, apa sih maksudnya aku tanya sama Tuhan? Kenapa diingetin hal ini gitu? Ada apa dengan tulisan ini gitu ya? Dan satu momen Roh Kudus kayak ingetin. Bagian ini sama anak-anak di desain. Oh, gitu ya Tuhan. Oke. Tolong Tuhan kalau Tuhan mau bagiin ini kasih tahu referensinya apa gitu kan gitu. Enggak, bagiin aja hidupmu. Wah, gitu. Oke, Tuhan gitu. Kayak dan akhirnya kau siapin dan terjadilah hari ini ya. Oke, boleh next. Sebelum aku nanti bahas tentang yang second chance, tahu ya second chance? Itu bahasa Inggris ya gitu ya. Ya Jeff ya? Apa artinya bahasa Indonesianya? Kesempatan kedua, oke. Oke, sebelum kita ke kesempatan kedua ya, di tanggal 2 Oktober kemarin, itu kalendernya Alkitab atau kalendernya orang Israel itu berubah. Dari yang 5784 itu tahun Pei Dalet, masuk ke tahun 5785. Itu apa? Pei Hei gitu ya. Boleh next? Nah, kenapa aku bagiin ini dulu? Supaya kita mengerti bahwa semuanya yang kalender itu penanggalan ya, itu dari Alkitab. Ya, karena kita percaya akan Alkitab. Nah, inilah Alkitab lah yang benar gitu ya. Bukan berarti yang itu salah, enggak gitu. Cuman Alkitab lah yang benar. Nah, setiap pergantian kita bilangnya tahun baru lah gitu ya, tahun barunya orang Israel itu ada maknanya. Ya, kalau kita kan tahun barunya 31 Desember ke 1 Januari. Apa maknanya? Enggak ada, pokoknya ganti tahun aja, tahun baru aja gitu ya. Itu yang kita, yang kalender kita gitu, yang umum. Tapi kalau bangsa Israel itu sangat luar biasa. Dia tuh setiap masuk tahun baru ada sesuatu. Kalau kita kan merayakannya dengan pesta kembang api, bener nggak? Staycation di mana gitu ya? Bakar-bakar sambil 3, 2, 1, ceger gitu ya. Di mana-mana gitu ya. Bener nggak? Atau kok sendiri ya kayak gitu? Enggak ya? Sama ya. Nah, kalau bangsa Israel itu orang Yahudi itu enggak gitu. Mereka tuh Pastor Erwin bilang ketika merayakan tahun yang baru, mereka tuh merayakannya dengan apa? Dengan doa dan puasa. Makanya kita ada doa dan puasa tanggal 2 sampai tanggal 11 selama 10 hari. Nah, itu bangsa Israel tuh seperti itu. Merayakannya masuk ke tahun yang baru dengan doa dan puasa. Bukan dengan perayaan yang luar biasa gitu. Nah, kenapa aku bagiin ini? Supaya kita juga, karena kita Israel rohaninya, supaya mengerti. Ya, supaya kita juga mengikuti, kita juga dapat blessing-nya. Amin. Amin. Nah, apa sih tahun Peihe itu? Ya.
Dibilang hey, huruf hey adalah huruf kelima dari ini, nah kalian lihat lah ya. Ini di Google pun banyak, kalian bisa cari sendiri ada, cuman aku bagiin aja. Itu berbicara tentang apa? Nafas, pewahyuan, dan terangnya Allah. Ya, jadi hey itu seperti gini kayak, nah gitu. Ya, melihat ke atas gitu. P kan tentang bicara tentang mulut kan. Jadi melihat bahwa tadi nafas, pewahyuan, terangnya Tuhan tuh nyata di tahun PH ini. Itu untuk apa? Untuk bagian mana nanti kalian sendiri akan mengalami sepanjang tahun dari Oktober sampai nanti September tahun depan. Amin. Ya. Aku pernah bagian ya di tahun Pay Dalet kemarin ya, di bulan keberapa aku sharing gimana Koko mengalami hal yang luar biasa ketika memasuki tahun Pay Dalet. Pintu yang terbuka dan benar-benar banyak pintu secara jasmani terbuka gitu. Nah, sekarang berbicara tentang lihat nih. Nafasnya Allah, pewahyuan, nafasnya tuh dalam Kejadian 1 kan Tuhan kan menciptakan dunia ini dengan nafasnya kan. Tuhan bilang hari pertama jadilah apa ya hari pertama? Ada tahu? Terang. Terang. Jadi enggak terang? Jadi dan terakhir siapa? Kita. Bilang kira-kiranya kamu gitu ya. Jadi gitu. Jadi gini. Tuhan dengan nafasnya, dengan mulutnya dia ngomong bicara jadi gitu. Nah, itu pun yang akan terjadi dengan kita di tahun PH ini. Apa yang Tuhan bicara tentang kita, janjinya di tahun ini Tuhan genapi semuanya. Amin. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kamu nggak bisa jelasin panjang lebar di sini, nanti waktunya nggak cukup ya. Kalian bisa cari sendiri penjelasannya, cuma ini secara garis besarnya aja. Kalau ada yang nggak ngerti, boleh tanya ke Koko ya, nanti saya ibadah chat. Oke, next. Apa itu kesempatan kedua? Dari depan gue tinggal baca, ya. Ini secara umum istilah kesempatan kedua, pas gue cari itu apa sih kesempatan kedua gitu. Apakah kita memilih, ada 2 kesempatan. Kesempatan 1, kota kosong. Kesempatan 2, enggak ya, bukan ya. Jadi kesempatan tuh merujuk pada peluang yang diberikan kepada seseorang untuk memperbaiki diri. Memulai kembali, atau, oke, ada apa ini? Atau mengambil langkah baru setelah sebuah kegagalan atau kesalahan sebelumnya. Ini arti secara umum. Kalian juga bisa cari itu. Jadi artinya kesempatan kedua tuh memulai kembali, memperbaiki diri, memulai kembali dari sebuah kegagalan, kesalahan sebelumnya. Ada di sini yang nggak pernah bikin salah? Nggak pernah. Cek, cek, cek. Aja. Oke, ini kesempatan kedua ya, mic ya. Kayak tadi lagi pakai mic kabel, masih ada kesempatan ketiga. Oke, ada di sini yang nggak pernah buat salah? Cewek katanya. Peraturan 1, cewek nggak pernah bikin salah. Peraturan 2, kalau cewek bikin salah, ya salah gitu, enggak balik bro. Oke gitu, ada lagi? Enggak, kau yakin di sini semuanya pasti pernah bikin kesalahan. Ya, entah itu kesalahan kecil, kesalahan besar. Enggak ya, semuanya sama, mau kecil mau besar sama, salah gitu ya. Enggak ada tuh dosa kecil, dosa besar, enggak ada. Semuanya dosa gitu ya. Nah, aku yakin dan percaya inilah, tahun inilah, hari ini, mulai detik ini, inilah langkah yang kalian harus ambil bahwa ada kesempatan kedua buat kita. Amin. Kok nggak bilang bahwa ketika kamu bikin salah, Tuhan, oh iya nggak apa-apa gitu. Atau Tuhan mentolerir itu, jadi kayak ya udah bikin salah aja, terus bikin salah, bikin dosa, terus aja gitu, terus bikin dosa. Tenang, aku kasih kesempatan. Mau 2, mau 3, 4, 5, oke. Enggak, Tuhan kita bukan yang seperti itu. Seperti yang aku bilang tadi, Tuhan selalu memberikan kesempatan pada orang yang mau menghargai kesempatan itu. Tapi kalau orang itu tidak menghargai kesempatan yang diberikan, Tuhan gak kasih lagi.
Amin. Kenapa kok aku bisa bilang kayak gitu? Iya, ketika aku siapin ini aku banyak baca dan bahwa ada, bahkan dalam Alkitab nanti kita akan bahas, ada orang-orang yang diberi kesempatan, dia bukan memanfaatkan ya, dia mengambil atau benar-benar menghargai kesempatan yang Tuhan kasih dan akhirnya dia berubah dan kembali ke rencananya Tuhan. Bahkan ada juga orang-orang yang diberi kesempatan tapi tidak menghargai dan mohon maaf gitu ya. Sekali lagi Tuhan gak pernah benci sama manusia yang dia ciptakan. Tuhan gak pernah menyesal dengan manusia, dengan kita yang dia ciptakan. Tuhan gak pernah, udahlah, menganggap kita gak ada apa-apanya, menganggap kita, udahlah kamu udah ngelakuin salah ya udah gitu. Tempatmu bukan di level A, level Z gitu. Enggak bisa lagi ke level A, enggak kamu di level Z. Enggak, Tuhan kita enggak kayak gitu. Tapi Tuhan benci dengan apa? Dengan apa yang kita lakukan. Nah ini harus kita mengerti, amin. Oke, next. Nah siapa ini? Si Chen Pak, kok itu si Chen gitu ya. Jackie Chan gitu ya. Ini Jackie Chan ini aktor, sutradara ya, bisa dibilang pokoknya aktor kungfu bela diri asal dari Hong Kong ya. Dia bilang kayak gini, setiap hari adalah kesempatan kedua. Pas aku cari tahu kenapa dia bilang mengeluarkan statement seperti itu ya. Setiap hari adalah kesempatan kedua. Dan setelah aku baca biografinya dia gitu, kalau baca ternyata dia bisa ada di posisi sekarang nih karena kesempatan yang dikasih sama dia. Seandainya nggak ada kesempatan kedua, dia bilang, mungkin aku nggak ada dalam posisi seperti ini. Kalian tahu, bukan hanya siapa yang penemu lampu? Thomas Alva Edison yang dikeluarin dari sekolah, ya kan? Jackie Chan ini umur 8 tahun kalau nggak salah, dia harus di drop out dari sekolah di Hong Kong pada saat itu. Karena ya itu tadi IQ-nya dia nggak bisa untuk mengikuti pelajaran sekolah, akhirnya di drop out sama gurunya. Terus pada satu ketika papanya pindah kerja ke Amerika kalau nggak salah, dia kerja di situ, akhirnya dia masuklah di sekolah luar biasa ya di situ kalau nggak salah, atau sekolah apalah gitu ya. Akhirnya ternyata dia gurunya tuh bukan menemukan bahwa dia tuh IQ-nya nggak ini, karena dia tuh sebenarnya pinter tapi dalam hal yang lain. Ternyata dia tuh sangat berbakat dalam hal seni. Nah di sekolah di tempatnya dulu, gurunya yang ngajarnya nggak mengetahui itu, tapi di situ dia mengetahui, akhirnya gurunya, wah ini punya bakat seni. Akhirnya dijuruskanlah anak ini, Pak Chen ini, ke jurusan seni. Dan gak hanya di situ, dia harus berjuang. Ya, dia harus berjuang setiap hari demi mendapatkan panggungnya dia gitu. Oh kalau kalian baca panjang banget itu kisahnya, ceritanya. Tapi intinya dia bilang itu, setiap hari ada kesempatan kedua. Dia harus ikut inilah, kalau kita apa sih namanya, audisi gitu ya untuk jadi pemeran ini. Nggak langsung jadi pemeran utama dia, pemeran pengganti dulu. Bayangin yang adegan-adegan yang berbahaya biasanya pemeran utamanya nggak mau. Apa namanya? Stuntman. Nah itu, dia jadi stuntman dulu tuh. Jadi ada aktor yang udah terkenal pada zaman itu, nggak mau dia. Cuma lama-lama ada satu saudara, aku lupa namanya, dia melihat, wah punya potensi anak ini katanya. Dan singkat cerita akhirnya ada satu film yang dia bintangi, dia jadi pemeran utama dan dia sangat all out. Bahkan sampai detik ini ya, di umurnya kayak ke 80 ya, sekarang dia 80 tahun, dia setiap main film gak mau ada stuntman. Karena dia tahu, menghargai bagaimana dia dulu jadi stuntman, dia tahu rasanya, dan dia bilang saya gak mau ada stuntman, saya sendiri. Wow gitu. Karena apa? Dia menghargai kesempatan demi kesempatan yang dikasih. Ini bukan dalam Tuhan ya, dia belum kenal Tuhan nih gitu. Tapi dia tahu ya yang namanya tentang kesempatan, dia menghargai itu. Dan dia jadi seperti sekarang. Amin. Maksud aku tuh gini, kita yang sudah dalam Tuhan juga harus punya nilai yang sama. Maksudnya tuh hargain kesempatan yang Tuhan udah kasih. Kamu berdosa pun Tuhan kasih kesempatan.
Pastor Chris Manusama bilang kayak gini, malaikat bikin dosa, ditendang sama Tuhan. Siapa? Lucifer. Tahu kan Lucifer kan? Dia kan malaikat pemuji penyembah di surga. Tapi dia sombong, pengen nyamain Tuhan, ditendang sama Tuhan. Tapi dibilang manusia bikin dosa, Tuhan turun ke bumi. Dia mati di kayu salib dengan cara disalibkan. Mati di kayu salib itu pada zamannya itu adalah hukuman yang paling hina pada zaman itu. Tapi Tuhan mau turun. Simple. Boleh next? Ini kakak Poli. Ini Kak Grace ya. Tadi kan yang belum kenal Tuhan, ini udah kenal Tuhan ya. Ini Kak Grace ya Poli. Siapa yang tahu nih? Yang suka badminton? Gitu ya. Tahu nggak ya kakak kita ini? Ini dari Manado nih dia. Saya juga tertarik dengan kisahnya dia juga gitu. Pas aku lagi baca-baca gimana yang tadi dia bilang. Dia menghargai kesempatan yang dikasih. Bagaimana di usianya yang ke 34 ya atau 3 tahun 2020 kemarin dia bisa mendapatkan medali emas di pertandingan yang paling bergengsi di dunia ini, yaitu Olimpiade Tokyo. Nah, itu paling bergengsi tuh. Kau juga contohnya ini usia kau badminton tahu nih. Itu paling bergengsi dan dia bisa mendapatkan medali emas. Orang melihatnya kan, keren, sejarah, tapi nggak lihat prosesnya. Kau baca Kak Grace gimana biografinya Kak Grace ini, wah sangat luar biasa. Dari umur 6 tahun gitu ya, dia ibunya, mamanya yang melihat bahwa wah anakku nih punya potensi, punya bakat olahraga badminton. Bahkan mamanya pada saat itu bukan dari keluarga berada, rela menjual apanya aku lupa deh gitu, untuk beli satu raket buat Gracia Poli ini. Dan dia tidak menyanyiakan itu. Bayangin, kalau di badminton usia 33 tuh udah istilahnya udah apa aja? Ya udah mau pensiun sebenarnya usia 33 tuh ya. Tapi dia nggak nyerah loh. Pas aku lihat dia tuh pernah ada dalam masa-masa yang kayaknya nggak bisa lagi. Diduetin dengan siapa gitu, kayaknya aku nggak mungkin lagi deh dapat medali itu. Dia ada dalam momen itu. Cuman pelatihnya bilang enggak, kamu bisa pasti. Kamu bisa, ayo. Ini kesempatan buat kamu. Dia ambil kesempatan itu. Dia coba gagal. Tahun berapa gitu ya. Pokoknya terakhir itu 2018 kan 4 tahun sekali ya kalau nggak salah yang Olimpiade itu. 2018 itu dia kayak udah nyerah, udah dah gitu ya. Umurku udah segini, terus nggak mungkin lagi gitu ya. Tapi dikasih kesempatan lagi. Dan dia menghargai itu dan akhirnya puji Tuhan sama siapa? Apriani Rahayu ya. Hanya dia bisa dapat emas. Satu lagi, next. Ini si ganteng nih, kakak ganteng kita. Siapa? Ada yang kenal? Ini kak guruku dosen enggak. Austin Friends ya. Ini adalah seorang worship leader, seorang pencipta lagu rohani di Amerika, salah satu gereja besar juga di Amerika. Papanya adalah Friends itu namanya ya. Dia juga seorang pendeta, seorang gembala ya. Tapi di usia dia masih kecil, di usia 7-8 tahun, dia memutuskan untuk menjadi seorang yang gak mau percaya Tuhan. Dia memutuskan untuk jadi seorang yang aku gak mau kayak papaku. Karena percuma, tiap minggu, tiap hari papa mama ke gereja, tapi di rumah dia bilang kayak neraka. Jadi dia memutuskan gak mau Kristenan. Bayangin anak seorang pendeta, gembala gitu pada saat itu. Austin Friends namanya. Terus kok tertarik dengan nama ini, terus kok cari tahu siapa sih dia gitu kan. Buka lagi biografinya, bahasa Inggris semua lagi. Harus diterjemahin gitu ya. Pelan-pelan kok cari tahu bahwa ada satu momen ketika dia usia SMP atau SMA, aku lupa. Terus dia karena lingkungannya ke sekolah Kristen ya, jadi diajakin temannya, lu kan anak pendeta nih, ada youth camp katanya, ikut yuk gitu. Dia enggak gitu ya.
Pokoknya gue yang gereja-gerejaan yang ke Kristenan, no way gitu ya. Nggak ada tuh pokoknya. Gue udah tau lah gimana bapak gue gitu ya, bahasanya lah gitu ya. Bapakku di rumah ya gini terus aku suruh ya enggak gitu. Kemudian aku nggak percaya Yesus aja, nggak percaya Tuhan aja. Biar aku menentukan jati diriku sendiri. Tapi temennya ini terus, ayo ikut aja gitu kan nggak ada salah, cuma gue bayarin katanya. Ya karena ya sudah lah, karena teman dekatnya ngajak dan udahlah ya udah ikut aja yuk ikut. Di satu sesi dia dijamah Tuhan. Jadi kesaksian dia saat itu dia ngalamin Tuhan dijamah Tuhan, terus ada suara yang ngomong sama dia, Austin, ini bahasanya Koko ya. Aku kasih kesempatan buat kamu, ayo ikut aku. Dia nangis, dia nggak mau, dia bilang ya. Nanti kan baca sendiri lah ya, gimana. Pokoknya dia sampai nangis, dia nggak mau, tapi suara itu terus ngomong, Austin, ayo ikut aku. Aku kasih kesempatan buat kamu. Untuk kamu ikut aku. Nggak mau akhirnya, tapi dia luluh juga. Sejak saat itu dia memutuskan untuk ikut Tuhan. Dan sampai akhirnya keluarganya dipulihkan dan bisa melayani. Dan sampai saat ini dia udah ngeluarin 20 album, kalau nggak salah ya, 20 album. Albumnya coba nanti kalian dengar, kok juga belum dengar. Jangan kok dia udah ngeluarin album rohani dan sangat memberkati banyak orang. At least kesempatan lagi. Ketiga tokoh ini ya, kenapa kok buka dengan ini gitu? Supaya kita terbuka bahwa oh iya ya, ini orang-orang yang punya pengaruh di 7 gunung. Ya, di entertain, di olahraga, di mana lagi tadi? Ya pokoknya itulah ya salah satunya. Mereka berpengaruh dan mereka ternyata kisah hidupnya juga enggak semudah apa yang dibayangkan. Kalau kalian melihat sekarang kan, keren, gini ya, Jackie Chan, gini ya, Kak Grace gitu ya, wah dia gini dapat medali emas, ini lagi nanti kalian cari ya, keren juga dia, jadi worship leader hamba Tuhan, gitu seperti itu. Ya, tapi ternyata mereka kesimpulannya adalah kok menyimpulkan bahwa mereka orang-orang yang menghargai kesempatan yang dikasih. Mereka menghargai apa yang namanya itu kesempatan. Banyak dari kita, banyak orang pada umumnya nggak menghargai itu. Atau bahkan, udahlah gitu. Ya aku bikin dosa, aku datang lagi sama Kope, pasti dimaafin kok. Pasti nanti kasih kesempatan lagi gitu ya. Pasti nanti melayani lagi. Ya paling diparkir, ya paling 2 bulan lah katanya. Ya apa ya? Next, Kak. Next. Oke. Ketika Tuhan memberi kita kesempatan kedua atau ketiga, masihkah kita menyanyikan kebaikan dan anugerah Tuhan? Masihkah kita menyanyikan kebaikan dan anugerah Tuhan? Coba renungin. Tuhan yang begitu, Tuhan Yesus kita yang begitu luar biasa. Kita berdosa. Bahkan bukan sekali kita bikin dosa, berkali-kali gitu ya. Kalau kau jadi Tuhan mungkin udah enak gitu. Dosa lagi, datang lagi, minta ampun lagi. Tapi bikin dosa lagi, datang lagi, minta ampun lagi. Tapi itu kalau Koko ya. Tapi Tuhan Yesus enggak, dia bilang. Dia tetap menunggu, dia tetap stay di tempatnya yang sama. Dan Tuhan tetap bilang, kamu indah gitu, kayak pujian tadi. Tetap kupandang kamu tuh indah gitu. Dosamu yang gak indah, tapi kamu tetap indah. Wah ini Tuhan kita yang keren nih. Tuhan mana yang kayak gini? Gak ada. Tuhan yang lain gak bisa. Tuhan yang lain kita nolongin Tuhan malah. Kalau Tuhan yang lain. Kalau Yesus enggak. Dia bilang mau kamu melakukan apapun kesalahan. Serendah apapun menurut dunia. Di mataku kamu tetap indah. Dosamu yang gak indah. Kamu indah. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan sudah kasih. Jangan sia-siakan keselamatan, jangan sia-siakan penebusan Tuhan yang Tuhan udah kasih. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan yang Tuhan kasih setiap hari. Jangan sia-siakan kebaikannya yang kalau kita suruh bayar gak mampu kita gitu. Please gitu, teman-teman ayo gitu.
tinggalin dosanya gitu. Gerejanya nggak salah gitu. Orang-orangnya nggak salah gitu. Cuman itu dosanya, pelanggarannya yang harus kita tinggalin. Amin. Next Kak. Ada 2 kisah dalam Alkitab, kok lanjut ya. Yang pertama kita akan belajar dari Raja Daud. Yang kedua kita akan belajar dari perempuan yang berzina, ketahuan berzina. Ya, boleh next. Oke, kita langsung ke yang pertama. Ini 2 Samuel 12 ayat 13. Ini kok cuma ngambil poinnya aja. Nanti kalian bisa baca 2 Samuel 12. Jadi Koko mungkin ceritain aja bagaimana ketika itu musimnya adalah musim berperang. Ya. Tapi Daud memilih untuk udah dah. Mungkin bahasa Koko ya, bahasa Koko sekarang tuh kayak udah deh, udah capek. Gue kan udah banyak nih menangin peperangan gitu ya. Ya udah deh, untuk yang ini aku mau istirahat dulu gitu. Mau menikmati, mau me time gitu ya. Mau me time dulu deh, tolong jangan diganggu gitu. Ya nggak ada yang salah dengan itu gitu. Cuman seperti yang Koko selalu bilang, iblis itu kan seperti singa yang mengaum-ngaum. Ada celah sikit, masuk dia. Ya, nggak salah dengan me time-nya gitu. Cuman iblis ini kan seperti itu. Nah, ketika dia ceritanya, ketika dia santai, Daud lagi santai, semuanya lagi perang, oke, dia santai, dia lagi jalan-jalan di atas rumah, di teras apa sih namanya, di sotong rumahnya gitu ya. Jalan di lantai, nggak tahu lantai berapa, 2 atau 3 gitu. Tiba-tiba pas dia lihat ke bawah, dia langsung terpana dengan satu pemandangan, ada yang namanya Bathsheba lagi mandi. Mau dilihat, mau nggak dilihat, kelihatan karena dia kan tempat tinggi, seorang raja gitu ya. Singkat cerita dia akhirnya timbullah dosa dari situ. Ya, singkat cerita bahkan jahatnya Daud mengirim suaminya dia di paling depan, barisan paling depan untuk berperang. Tujuannya supaya apa? Kalau bisa dia mati duluan. Dan dosa ini nggak ketahuan gitu. Nah, singkat ceritanya, nanti kan baca sendiri ya. Koko hanya menyimpulkannya. Nah, setelah itu ditutupilah dosa ini, ya, ditutupilah dia berzina dengan Bathsheba, ditutupilah semuanya. Tapi Tuhan menegur Daud. Sama siapa? Nabi Nathan. Satu momen Nathan ini datang sama Raja Daud. Nggak tahu ya manggilnya apa ya. King mungkin, King gitu ya. King Daud gitu ya. Boleh nggak aku sampaikan sesuatu katanya. Oh iya silah. Terus datang disampaikan tentang perumpamaan bahwa pokoknya perumpamaannya itu yang serem deh gitu ya. Dan Daud sampai merespon dengan, kalau itu saya tahu orangnya, saya akan hajar dia, saya akan bunuh dia gitu. Akhirnya Nathan udah nggak sabar lagi, nggak tahan lagi, akhirnya dia bilang, yang kuceritakan itu adalah kamu. Lebih lengkapnya nanti kan baca ya, Samuel 2-12 ini. Nathan bilang, yang kuceritakan adalah kamu. Ternyata itu teguran buat dia dan dibukakanlah semuanya. Akhirnya Daud di situ kayak, iya emang itu aku. Kayaknya Tuhan gak akan ampuni aku lagi, ceritanya seperti itu. Nah di ayat yang ke-13 ini lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ini Daud yang bilang. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Kalau baca yang 2 Samuel 12 ini, ya cuma segini aja gitu ya. Terus pas kau cari tahu, loh gak mungkin Daud ditegur, terus dia cuma bilang, ya aku sudah berdosa, dan kayaknya Tuhan gak mengampuni aku, ya sudahlah gitu. Pasti gak kayak gitu, pasti ada nih apa nih yang dilakukan Daud. Boleh next? Waduh gak kelihatan ya, kelihatan gak? Intinya gini, ayat itu tuh ketika Daud ditegur tadi sama Nabi Nathan, muncullah ayat ini. Kalian buka Mazmur 51, ayat 1-21. Itu tentang pengakuan. Istilahnya gini loh, pas aku baca tuh mungkin kalian bacanya akan apa sih gitu ya, kayak lebay gitu. Kalau kalian baca sekarang tuh kayak apa sih lebay banget gitu ya. Tapi ketika kau cari tahu gimana sih dia bisa keluar Mazmur ini. Itu dia tulis tuh bukan dengan lebay.
benar-benar dengan apa ya? Kalau bilang dengan dia dengan rasa yang apa ya? Ditegur, ketahuan berdosa kayak aduh Tuhan, aduh, dengan rasa yang segan sama Tuhan gitu. Kayak dia bilang Tuhan boleh nggak, sampai dia, kalian baca di tafsiran gitu ya, sampai dia mencucurkan air mata, dia dengan tengkurap kayak ngomong aduh Tuhan, kayaknya aku nggak layak. Nah inilah yang keluar nih, Mazmur 51 ayat 1 sampai 21. Ini adalah Mazmur yang ditulis Daud ketika dia ditegur Nabi Nathan karena dosanya. Lihat, kalau kita bikin dosa, ditegur, apa yang dilakukan? Gak gereja-gereja lagi. Siapa? Jeffrey? Udah, aku gak mau lagi. Siapa? Nelly? Aduh, jangan deh. Lihat WA, Jeffrey lagi WA. Nelly lagi WA, aduh. Pasti, B, C, D, dan Z gitu ya. Udah tahu lah aku pokoknya gitu. Aku aja. Ya. Daud enggak. Gitu. Dia ditegur sama Nabi Nathan. Tahu nih, ya aku orangnya. Dia langsung ngaku sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan tahu nggak dia yang bikin Daud tahu gitu. Cuman kan Tuhan pengen melihat responnya Daud gimana nih. Dia mau bertobat nggak nih? Dan seperti yang kalian tahu, ketika dia mengaku gini, apakah selesai? Selesai memang Tuhan ampuni. Tapi konsekuensinya, dia harus jalani. Hanya dia punya anak namanya Absalom. Dan Absalom ini mau membunuh Daud. Akhirnya pokoknya keturunannya jadi berantakan nih. Mau saling membunuh. Saling membunuh kalau nggak salah. Dan sebagainya. Itu konsekuensinya dosanya. Tapi diampuni nggak Daud? Diampuni. Bahkan di Alkitab, kalau lupa ayatnya, ditulis bahwa inilah Daud, hambaku yang berkenan di hatiku, Tuhan bilang. Keren ya, Daud nih. Tapi ketika kalian baca historinya, ceritanya kayak gini. Dia berzina dengan Batseba. Tapi gini loh, responnya Daud benar. Ketika dia ditegur, dia bertobat. Enggak pergi ke tempat lain. Dia cari Tuhan, benar-benar cari Tuhan. Ditegur Nabi Nathan, iya aku. Oke, dia bertobat. Dia ngaku sama Tuhan. Inilah pengakuan dosanya Daud. Sampai dia benar-benar dengan rendah hati, dengan aduh Tuhan. Nangkep sesuatu? Amin. Poinnya gini. Ketika kita bikin kesalahan, ditegur, dan dikasih tahu, dinasehati, diajarin, respon hati kita jangan bikin tameng gitu, bikin tembok, enggak gitu, enggak kan bukan salah aku kan, kenapa sih Batseba mandi di situ gitu ya? Mungkin Daud itu bisa bilang kan, kenapa dia mandi di situ gitu? Kan aku lagi jalan-jalan kan. Apa salahnya aku jalan-jalan di rumahku sendiri? Gitu kan. Kenapa dia mandi di situ? Kalau Daud responnya seperti itu, pasti kisahnya nggak ditulis di sini nih. Nggak ada ini kitab Mazmur. Nggak ada 2 Samuel ini nih. Nggak ditulis Daud nih gitu. Enggak, tapi respon Daud adalah ketika ditegur, benar hatinya. Nah kita nih kan, meskipun kita benar, kalau respon kita salah, nah ini yang bahaya. Kadang kesempatan tuh hilang jadinya. Sama seperti inilah, nanti kalian kalau punya anak gitu ya. Aku udah punya anak 1, istri 1 ya. Jangan banyak-banyak, gak boleh. Ya. Aku udah punya anak 1 Kefas gitu. Kefas ini kan sudah mulai terus bertumbuh nih. Dia sekarang udah 5 tahun lebih usianya. Dia udah pengen tahu segala hal. Bahkan hal-hal yang gak baik kita gak perlu ajarin. Dia tahu sendiri. Dia tahu sendiri tuh. Tapi segimanapun dia bikin kesalahan yang mungkin fatal gitu, yang sampai bikin Koko kesel atau bikin Kak Vera kesel, Koko nggak pernah bilang, oh kamu bukan anakku lagi gitu. Udah kamu anak siapa, pergi aja. Nggak pernah terpikirkan atau tersirat gitu ya. Nggak ada tuh. Kok cuman pasti kalau dia bikin kesalahan ini, oke, dia pasti nangis gitu ya. Oke, Koko aja ngobrol berdua. Ngobrol sama dia, kayak pas, oke. Kenapa Kefas? Apa yang Kefas lakukan? Ini Pak, gini. Itu baik nggak? Baik gitu kan. Oke, udah belum ngerti.
Kau jelasin lagi. Pas kalau ini kamu, sekarang papa balikin, kalau kamu mau gak diginiin? Gak mau papa. Nah teman kamu kalau diginiin sama kamu dipukul gimana? Itu yang kamu rasakan. Wah, akhirnya dia ngerti, oh ini gak baik. Ya kan? Anak kita, nah Bapak kita di surga tuh seperti itu. Kita hubungannya tuh sama Tuhan Yesus tuh bukan hanya Tuhan dan umatnya gitu ya. Tapi Bapak sama anak gitu. Makanya Tuhan tuh segimanapun kalian lakukan kesalahan, dia selalu tetap nunggu kalian untuk datang. Atau dia pakai cara tegur, datang akhirnya. Karena sekali lagi, Tuhan gak pernah benci dengan kamunya. Tuhan gak pernah benci dengan orangnya. Kayak Koko gak pernah benci sama Kefasnya. Tapi dengan kesalahannya, dengan yang dia lakukan ya Koko gak suka gitu. Tapi sama Kefasnya Koko gak benci. Demikian pun Tuhan kita, Tuhan pun seperti itu. Makanya dia selalu menunggu, mau bertobat enggak, datang enggak. Atau oke, aku pakai cara nih. Lewat apa? Lewat proses. Orang sekitar kita, Tuhan kasih. Lewat apa lagi? Lewat mungkin di pekerjaan, di prosesnya. Apalagi di keluarga, dari yang terdekat. Sebenarnya tujuannya apa? Tuhan mau ngasih kesempatan nih. Ini loh, ayo sini gitu. Tinggalin itunya, kamu datang gitu. Simple. Amin. Next. Akan selalu ada kesempatan kedua untuk orang yang berani mengakui kesalahannya. Ini quote bagus nih. Ya. Kita cari, oh bagus nih quote-nya ya. Akan ada selalu kesempatan kedua untuk orang yang berani mengakui kesalahannya. Ya. Daripada menyimpan kesalahannya, oh udah deh gak ada yang tahu pokoknya udah. Cuman aku dan siapa ya? Ya udah deh pokoknya cuman aku aja yang tahu gitu. Aku gak akan ini, enggak. Seandainya Daud tadi, dia gak merespon dengan baik, dia gak mengakui, dia gak ya mengakui kesalahannya. Aku yakin gak akan ada kisahnya ditulis. Tapi dia mau merespon dengan benar. Dia mengakui, oh iya aku salah. Seperti ini. Jadi kesempatan kedua akan selalu ada buat kita yang mengaku. Amin. Bilang kiri kanannya, ngaku gitu. Karena kalau gini loh, kalian seneng gini loh, dengan orang ya, dengan teman deh. Dengan teman yang jujur mengakui kesalahannya, atau dia gak pernah jujur gitu dengan kesalahannya. Kalian yang berteman gimana kalau kayak gitu? Gak taunya dari orang lain gitu. Oh ternyata si siapa namanya Josia tuh ngomongin aku, ngomongin Koko. Koko taunya dari Jeffrey gitu ya. Kalau nggak suka mendingan bilang aja gitu langsung. Seneng gak dengan pertemanan seperti itu? Enggak kan? Tapi kalau nggak suka ya ngomong aja gitu. Atau kita contohnya udah gimana ya, banyak deh kesalahan gitu ya. Mungkin kita udah nggak sengaja ngata-ngatain orang gitu ya, ngomongin orang gitu. Itu kan udah kesalahan juga. Karena kita menyembunyikan itu. Atau dosa melanggar kekudusan. Yang pacaran gitu ya, disuruh jangan pegangan tangan dulu. Enggak, kau kan mau nyebrang kok. Di Batam nih mana, menyeberang kemana gitu. Kalau di Bandung, Jakarta, ya Coach Steven ya banyak gitu ya, menyeberang bisa kita untuk ini. Di Batam nih di mana? Coba kalian nyebrang jalan, nggak ada gitu. Ya aku kan mau nyebrang gitu, harus pegangan tangan gitu. Bonceng naik motor gitu ya, harus jangan. Boleh dibonceng motor tapi duduknya nyerong yang ini. Jangan begini gitu. Dibilangin, aduh. Jangan zona-zona yang membuat kalian jatuh, hindarin. Zona-zona yang membuat kalian jatuh, hindarin, jangan dilewatin. Jangan bikin banyak alasan. Oh enggak, aku mau nonton bioskop, enak tuh kau di pojok di pinggir berdua gitu ya. Ya terus kenapa kalau kita di tengah gitu kan, gini emang kenapa gitu. Enggak, aku enak di pojok gitu. Gitu. Nah nanti kalau udah menikah, udah diberkati, suka-suka kalian lah gitu. Mau di pojok sana kalian nonton bioskop, mau di, terserah lah.
Mau gandengan tangan terus di nyebrang pun gak ada mobil mau jaring, silahkan gitu. Kalau sudah diberkati silahkan. Justru itu jadi bumbu-bumbu dalam pernikahan. Nah gitu kan. Makanya ayo yang udah, ayo cepet-cepet gitu kan. Ya Coach Steven ya. Nanti hal-hal seperti itu kalau sudah menikah, itu bagus silahkan. Tapi kalau belum menikah jangan dulu gitu. Bahaya gitu. Ya bahkan aku selalu tekankan jangan dulu gitu. Ya, kalau kalian sudah mulai suka-sukaan, sudah mulai suka sama dia nih. Datengin mentornya, ngomong sama mentornya masing-masing. Jangan udah jadian datang. Gandengan tangan, datang, terus mau ngapain? Aku suka sama dia kok, tapi udah digandeng tangannya. Ya gitu. Kok selalu bilang, aduh kamu nih gitu kan. Udah deh terserah kamu gitu ya. Jangan gitu, tapi coba untuk berpikir bahwa kita tuh kok leader di tempat itu selalu punya pemikiran, punya rasa supaya jangan sampai kalian kecolongan gitu. Itu nggak baik gitu. Makanya hal kecil seperti itu ayo dijaga, ingetin, ya. Amin. Yang kedua, terakhir. Perempuan yang berzina. Nah, ini di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Nanti kalian baca di rumah boleh. Tapi kok cuma menyimpulkan aja bahwa Tuhan Yesus itu kan dia tuh penuh hikmat. Dia kan Allah. Dia tuh suka ngajar, suka datang ke bait Allah pada saat itu. Suka ngajar gitu. Jadi dia suka datang ke bait Allah istilahnya. Ya dia cerita terus jadi orang tuh pada ngumpul banyak gitu ya. Pada ngumpul. Nah, pada saat itu kejadiannya itu seperti itu. Tuhan Yesus datang ke bait Allah. Dia seperti biasa, dia cerita, dia ngobrol, banyak orang. Nah di tengah-tengah situ tuh ada orang Farisi. Orang Farisi itu siapa? Orang-orang yang sangat tahu tentang Alkitab, tentang hukum-hukum pada saat itu. Bukan Alkitab ya, hukum-hukum pada saat itu. Dia tahu sekali gitu. Nah pas kebetulan di hari yang sama, mereka tuh baru menemukan pasangan istilahnya tertangkap sedang berbuat zina. Nah salah satu orang Farisi bilang, itu ada Yesus di situ tuh. Itu kan yang dibilang nabi itu kan, yang dibilang guru itu. Ayo kita kerjain dia. Bahasa kokonya kayak gitu ya. Nanti kalau bahasa kitabnya kayak gitu. Bahasa kokonya, ayo kita kerjain dia gitu kan. Kita coba kita kerjain nih. Kita bawa perempuan yang berzina sama dia. Coba dia mau ngapain sama perempuan ini? Apa yang akan dilakukan dengan perempuan ini? Ceritanya kayak gitu, bahasanya kayak gitu. Dan dia bawa tuh perempuan di tengah-tengah itu. Dibawalah ke hadapan Tuhan Yesus. Yesus katanya, nih saya baru menangkap seorang perempuan, gak ditulis namanya siapa, di Alkitab juga gak ada, cuman dibilangnya perempuan berzina. Dia sedang melakukan dosa, berbuat zina, dia belum menikah. Menurut hukum kami, dia harus dirajam dengan batu sampai dia meninggal. Hukum pada saat itu, orang yang kedapati berbuat zina, bukan dengan pasangannya, itu dilempari batu sampai mati. Gimana nih Yesus gitu ya? Tuhan Yesus cuman duduk dia kan. Kayak mungkin ya dalam halnya Tuhan ngomong, dia lagi gitu ya. Udah mau nyobain aku nih gitu ya. Mungkin ya gitu ya. Aku nggak tahu, mungkin Tuhan nggak ngomong gitu. Tapi dia tuh kalau di akhir itu dibilang mungkin sambil jongkok gitu ya, nulis gitu. Gitu ya. Terus Tuhan Yesus bangun dan ngomong, oke, gini aja. Siapa di antara kalian yang gak pernah bikin dosa, orang yang pertama melempari dia. Tuhan Yesus cuma ngomong gitu. Siapa yang dari kalian gak pernah bikin dosa, gak pernah bikin dosa kesalahan, pertama lemparin dia. Tuhan Yesus jongkok lagi gitu kan. Ini gak tahu bikin gambar apa, aku juga gak tahu gitu ya. Pokoknya ditahan gini aja Tuhan Yesus gitu ya. Lama-lama berkurang ini orang. Satu pergi. Sampai orang Farisi ini pun pergi. Sampai tinggal Tuhan Yesus dan perempuan itu. Mungkin waktunya pasti lama ya, karena itu orang banyak gitu. Karena kan orang Yahudi, orang Farisi semua di situ gitu. Sampai tinggal dia dengan perempuan yang berzina ini. Tuhan Yesus bangkit, dia bilang. Dia tanya sama perempuan ini,
Adakah yang melempari kamu dengan batu? Enggak ada Tuhan. Ayat 11 bilang, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Mungkin kalau kalian dengar kisah ini kayak ya cerita ini. Cuman kok pas ngebayangin kok ada di perempuan itu. Gimana rasanya dia udah tahu bahwa oke, gue lakuin kesalahan dan gue tahu bahwa hukumannya adalah gue akan dilempar batu sampai mati. Dan Tuhan ngomong, aku yakin pada saat itu perempuan itu pasti nangis dan wah gitu. Harusnya mati nih dilemparin batu. Tapi sekali lagi ada kesempatan yang Tuhan kasih. Ada kesempatan yang Tuhan kasih. Ada belas kasihannya Tuhan yang selalu melihat, enggak, aku gak benci orangnya. Aku gak suka dosanya, aku gak suka. Tapi orangnya indah di mataku. Boleh next. Karena salah satu sifat Tuhan Yesus adalah Ibrani 2 ayat 16 gini. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Lihat. Level kita lebih di atas malaikat. Tuhan bilang enggak. Perempuan itu mungkin akan udah deh, aku pasti mati nih, udah deh, pasrah gitu. Tapi enggak, Tuhan bilang enggak. Tuhan nanya, loh kok enggak ada yang ngelemparin kamu? Tidak ada Tuhan. Yaudah, aku pun tidak mau hukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, pas Koko cari tahu, kata-kata ini sangat luar biasa. Itu kata-kata yang membuat perempuan itu, wah. Bayangin kalian ada di posisi itu, jadi perempuan itu yang ngelakuin kesalahan. Contohnya jangan berzina deh, apapun kesalahan itu. Menurut hukum dunia pada saat ini kalian harus dipenjara, harus begini, harus begitu. Tapi kita respon kalian benar, datang sama Tuhan. Ya, Tuhan kita. Bukan berarti kok mau bilang, oh Tuhan Yesus mengentengkan dosa itu gitu ya. Tuhan Yesus kompromi dengan dosa. Enggak. Tuhan enggak selalu. Daud, Tuhan ampuni enggak? Ampuni. Tapi konsekuensinya tetap jalan kan? Jalan. Tapi orangnya nih, Daudnya enggak. Justru rencana Tuhan tetap digenapi dalam Daud. Next. Belas kasihan adalah bahan bakar untuk melakukan tindakan kasih. Lihat. Satu quote yang bagus juga kalau dapat. Karena belas kasihan Tuhan itu, dia juga enggak, aku tidak menghukum engkau, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berdosa lagi. Simple. Karena apa? Belas kasihan Tuhan. Tuhan kita tuh punya sifatnya tuh berbelas kasihan. Jangan meremehkan belas kasihannya Tuhan. Jangan menganggap itu kayak angin lalu gitu. Ya udah, bikin dosa, datang aja sama Tuhan, nanti Tuhan ampuni kok. Iya. Tapi kok mau bilang ada saatnya nanti Tuhan nggak kasih kesempatan lagi. Apa? Ketika dia datang kedua kalinya. Selesai. Selagi masih ada waktu, masih dikasih kesempatan, masih ada yang negur, masih ada yang ngasih tahu, please balik, please tinggalin, please ambil keputusan, ambil langkah. Ya Tuhan, aku mau seperti Raja Daud belajar, aku mau seperti perempuan berzina belajar untuk datang sama Tuhan. Next, simpulannya adalah, jadi gini ya bisa semua. Kesimpulannya adalah yang pertama, Tuhan Yesus tidak menganggap enteng dosa. Dia berbelas kasihan dan dia minta supaya kita meninggalkan dosa itu. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Simple. Aku tidak menghukum engkau. Aku tidak menghakimi engkau, gitu bahasa sekarang ya kan. Penghakiman bukan bagianku. Yang kedua adalah Tuhan Yesus mau kita bertobat, berbalik 180 derajat. Pergi kan gini kan, berbalik. Tinggalin dosanya di situ. Jangan 360 derajat, balik lagi ke situ nanti.
Tapi 180 derajat, pergi. Berbalik, tinggalin dosanya, bertobat. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus tidak membenci orangnya, tapi dosanya. Sekali lagi, kamu berharga tetap. Ya. Bukan berarti jangan sampai kita punya pemikiran seperti, oh aku udah bersalah, aku udah seperti udah gak ada lagi kesempatan buat itu. Enggak. Yang penting kamu benar, respon kamu benar, kesempatan selalu terbuka. Emang kita semua yang di tempat ini, yang sudah melayani, yang sudah jadi pengerja, aktivis, emang sempurna semua? Bukan kau sendiri, emang sempurna semua? Gak pernah bikin kesalahan, gak pernah selalu sempurna, enggak. Kita juga berprogres, kita juga berproses di musimnya masing-masing. Oh ada di musim ini, ya udah kita dukung, kita doain. Jangan dihakimi, please. Jangan sekali lagi menghakimi, itu hanya milik Tuhan. Tuhan aja gak menghakimi. Dia bisa untuk menghakimi, tapi Tuhan memilih untuk tidak. Apa? Mengampuni. Selalu ada kesempatan ketika kita menghadap Tuhan, bukan hanya 2, 3, 4 dan seterusnya. Menghadap. Cari Tuhan. Bagaimana caranya? Next. Yang pertama, cari Tuhan. Ketika Daud ditegur, dia langsung merespon dengan apa? Tadi kan pengakuan dosa. Gak mungkin dia di hadapan rakyatnya, enggak. Pasti dia mungkin ya ada ruangan doanya mungkin ya. Dia langsung sungkur berserah. Dia mencari Tuhan. Respon kita juga, please. Yuk, ini yang baik, kita ikutin. Dari Raja Daud, dari Daud yang baik, ayo kita ikutin. Cari Tuhan. Yesaya 55 ayat 6-7 bilang seperti ini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan sebagainya, ayat 7 baiklah. Lihat. Cari Tuhan. Aku yakin bukan Tuhan, yang tadi ya malaikat aja Tuhan bilang enggak. Kamu Tuhan bilang. Kita dosa cari Tuhan kan mungkin kita merasa aduh enggak layak lagi. Waduh udah deh cari Tuhan, aduh apalagi. Cari COVID lagi, aduh. Cari koet lagi. Cari leader, aduh udah deh enggak lah gitu. Enggak, ayo gitu. Kita sama-sama gitu. Ayo berprogres. Ayo ceritain, ayo ngaku. Sharing cerita, oh ini tuh, ini kesalahanku, ini tuh. Kok gak mungkin menghakimi kalian? Enggak. Kita leader di tempat ini gak akan menghakimi kalian. Pegang tuh omongan Koko. Karena Tuhan Yesus pun gak menghakimi. Siapa kita menghakimi? Yang kedua, mengaku. Ini yang paling susah, bener gak? Kalau bisa gak ada yang tahu. Iya kan? Sembunyiin. Yang namanya sampah. Kalau kalian mau sembunyiin, mau dikubur dimanapun, lama-lama bangkainya kecium gitu. Bahkan lebih parah lagi nanti gitu. Konsekuensinya. Mendingan sekarang kita ngaku. Cari Tuhan, ngaku sama Tuhan dulu. Tuhan ini. Baru ketemu mentor kalian. Ketemu orang-orang yang kalian percaya. Untuk kalian bisa cerita. Untuk kalian bisa didoakan. Bisa dibimbing. Bukan dihakimi, dibimbing. Amin. Next. Yang ketiga apa? Setelah tadi cari Tuhan, kita mengaku. Yang ketiga kita mengerjakan panggilannya. Mengerjakan panggilanmu. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11 bilang, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Lihat, ketika kita sibuk mengerjakan panggilan kita di mana kok? Kita kerucutkan lebih simpelnya di mana? Di 7 gunung. Jackie Chan, si Gracia Poli, Austin Friends. Bukan orang-orang yang langsung jadi, enggak. Tapi dia mengerjakan panggilannya. Dengan proses tadi, kasih kesempatan, dia hargai kesempatan itu. Habis itu dia sibuk dengan panggilannya. Di pelayanan, ayo melayani. Jangan nanti aja kok, waduh. Nantilah gitu.
Nanti kalau udah di rumah sakit ya udah infus di mana-mana baru kalau aku sembuh. Kok aku mau melayani itu, aduh udah telat gitu. Ya memang gak ada yang mungkin bisa juga langsung, cuman jangan harus seperti itu dulu. Selagi masih ada sekarang kesempatannya, ayo melayani Tuhan. Ayo melayani Tuhan. Panggilanmu di pelayanan, ayo melayani. Panggilanmu di marketplace, ayo silakan bikin sesuatu di situ. Jadi beda. Di pekerjaan silakan, di businessman. Mau di mana lagi? Di olahraga mungkin, di pemerintahan, di politik. Yes, silakan. Kerjakan panggilanmu. Jadi the best di situ, jadi beda. Kalau orang-orang biasa dengan hal-hal yang negatif, hal yang nggak baik, kalian jangan ikutin. Mungkin kalian akan dibenci, dikucilkan, akan lu udah biasa nih cincela gitu. Tapi kamu mau tampil beda. Dan ingat Tuhan menyertai kamu. Dan dibilang nih, kamu tidak akan pernah tersandung. Gak bisa gitu. Kalau Tuhan yang udah menyertai, gak bisa. Mau ilmu apapun yang lewat depan kita, mau racun juga kan dibilang. Bahkan kita bisa injak kepala kalajengking. Alkitab bilang. Karena apa? Karena kita mengerjakan panggilan kita dengan sungguh-sungguh. Dia apa lagi? Oh aku passionku, panggilanku kayaknya di YouTuber. Silakan. Di mana? Di sosial media, silakan. Oh, kayaknya aku suka nulis buku. Kayak panggilanku di sini kok untuk berkati banyak orang. Silakan, jadi the best. Bisnis apapun itu, silakan. Di gereja, di pelayanan, di hamba itu silakan. The best semua di situ. Lewati prosesnya, nikmati prosesnya, diproses ikutin. Jangan ngebantuin Tuhan, jangan sok tahu, jangan nolongin Tuhan bahasanya gitu. Jangan nolongin Tuhan gitu. Tuhan nggak perlu ditolong gitu. Udah jalanin aja gitu. Semua yang melayani di sini pun semuanya diproses. Semuanya melewati proses, melewati jalan-jalan yang kamu udah keluarga, di pekerjaan semuanya. Tapi aku mau bilang bahwa ketika kita sibuk dengan panggilan kita, Tuhan lebih sibuk lagi sama kamu gitu. Sampai bingung nih gimana caranya nih Tuhan kita. Amin. Yang keempat, tadi ketika kita mengerjakan panggilan kita dan kita jadi Alanya Tuhan. Tujuannya untuk apa? Ya kembali ke Tuhan. Dengan semua talenta yang Tuhan kasih, baik itu di pekerjaan, di politik mungkin nanti, di art entertain, itu dipakai jadi alatnya untuk kemuliaan Tuhan. Kamu jadi berkat di situ, orang yang belum percaya melihat, oh anak ini beda, ada apa nih gitu. Bukan bahwa kalau bisa gak ada dia lah gitu, kalau ada dia gitu, A B C D F G gitu. Ini berkat. Seminggu ini, 2 minggu ini Koko buka TikTok gitu ya. Ada tuh masuk terus di ininya Koko gitu ya. Pas aku lagi scroll, ini apa sih gitu. Namanya Pagi Buta Band. Nah, coba tuh yang saya lihat. Tahu Pagi Buta Band? Di TikTok aja coba kalian lihat ya. Pas aku lihat apa sih maksudnya, dia nyanyi-nyanyi, dia kayaknya penyanyi kafe gitu, satu band. Terus personilnya juga beda-beda aliran, maksudnya tuh kepercayaan. Tapi yang WL-nya nih ternyata orang Kristen. Jadi nyanyi lagu-lagu yang ini ya, yang umum gitu ya, ini lagu umum. Tapi dia bisa di tengah-tengah dia masuk ke lagu rohani. Aku bilang, keren juga ya gitu. Dan orang di situ menikmati gitu dengan kayak contohnya lagunya tuh kayak aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Terus kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, lagu-lagu seperti itu. Om, tapi ini yang audiensnya nih beragam semua nih. Tapi kalau lihat di videonya, mereka sama-sama nyanyi gitu, sama haleluya, haleluya juga gitu. Ya, gue bilang, ini luar biasa nih gitu ya. Selama ini kan susah kita untuk bisa. Bahkan kemarin ya Kak Sydney Mohede bisa tampil di
Jakarta apa namanya tuh. Itu luar biasa. Kau lihat, wih itu keren banget gitu. Dan lagu-lagu itu bisa didengar. Dan kau yakin dan percaya ini memang sudah saatnya. Ya mungkin caranya mungkin seperti itu, yang fun, yang nggak menyinggung, nggak apa. Tapi mereka bisa menikmati semua. Ini menjadi alatnya seperti itu. Makanya do the best. Kasit ini kan butuh 35 tahun untuk bisa, dia bilang sendiri gitu. Hanya bisa nyanyi, bukan sama orang Kristen gitu, tapi orang yang gak bayangin acara musik yang umum di Indonesia nasional. Tapi dia bisa, wow. Dan banyak lagi yang lainnya juga. Namanya aku bilang ketika kita yang tadi poinnya. Dalam keadaan kita, dalam momen atau dalam keadaan kita yang paling terendah, down-nya kita datang cari Tuhan, kita ngaku sama Tuhan. Udah beres kita apa tadi? Kerjakan panggilan kita di mana, passion kita. Oh di situ, oh ya, aku sedang dipercayakan jadi gembalaku. Ya udah, jadi yang the best di situ dong. Apalagi, oh kantorku percayain aku jadi ini. Ya udah kamu jadi the best di situ. Bukan berarti ketika nggak the best jadi, waduh gimana ya? Enggak. Yang penting kita udah punya, wah aku harus lakukan yang terbaik. Temanku lakukan satu, oh aku dua dong gitu. Kan Tuhan bilang gitu kan. Kalau ada yang mau ajak jalan sama kamu 1 mil, ajalah jalan dia berapa mil? 2 mil. Simpel. Amin. Terus berprogres, terus belajar. Tim worship boleh naik. Next. Bisa. Nah, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan karena akan ada waktunya. Memang Tuhan selalu kasih, tapi ada limitnya. Jangan seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis kurang bijaksana gitu ya. Kita disuruh, oh siap-siap kamu, ayo siap-siapkan pelitamu. Sama ini kayak udah disiapkan, tapi minyaknya nggak disiapin. Ketika mempelai itu datang, gitu ya, ini malah tidur. Sementara yang 5 gadis bijaksana di bawah, yang 5 ini, wah habis, aduh gimana nih, nggak ada minyak lagi, nggak bisa. Hanya pintunya ditutup. Nah, itu kan gambaran tentang bagaimana dia nggak menggunakan kesempatan yang ada dengan baik, nggak menghargai kesempatan yang dikasih. Upgrade, dipercayakan di sini, upgrade, percayakan di sini, ayo. Apa yang bisa kita bikin? Apa yang bisa kita lakukan? Amin. Yuk kita semua bangkit berdiri. Terakhir, slide terakhir. Langkah pertamamu hari ini menentukan akhir langkahmu di masa depan. Baik, kita pejamkan mata semua sambil musik terus jalan. Sekali lagi, aku nggak tahu apa yang kita semua hadapin. Ada berapa yang kau tahu, tapi kebanyakan kau nggak tahu. Tapi hari ini aku mau bilang bahwa Tuhan tetap di tempat yang sama ketika kamu datang. Tuhan tetap duduk di situ menunggu kamu. Tuhan yang sama tetap tangannya terlalu terbuka dan bilang, sini anakku, datang sama aku. Tuhan yang sama yang selalu memperhatikan kamu. Tuhan yang sama, dia selalu ada di masa-masa terendahnya kamu. Tuhan yang sama, dia selalu duduk di samping, di tempat kamu berdoa, kamu berlutut, kamu menangis. Tuhan yang sama, yang selalu ada di belakang kamu. Yang mengingatkan kamu, bahkan yang membuka tangannya ketika kamu mau jatuh. Nah, Tuhan bilang, sekalipun kita jatuh, gak akan sampai tergeletak karena ada tangannya, tangan Tuhan yang menopang. Tuhan yang sama yang bilang bahwa pergi, kembalilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan yang sama juga
yang selalu ada ketika kamu bikin dosa, ketika kamu itu bikin hati Tuhan hancur sebenarnya. Cuman Tuhan yang sama, dia selalu tunggu kapan dia kembali, kapan dia datang cari aku. Sampai Tuhan yang sama yang selalu membuat kayaknya harus diingetin sama teman-temannya. Kayaknya aku harus dengan cara ini supaya dia bisa ingat, bisa cari aku kembali. Dengan cara ini. Tuhan yang sama yang melakukan seperti itu. Dan Tuhan bilang ketika kamu datang mengaku, cari aku akan kasih kesempatan itu. Aku akan kasih pengampunan itu. Aku akan kasih yang selama ini dunia gak kasih. Dunia bilang ketika kamu salah, hukumannya dihakimi, dikucilkan, dibenci, diingat-ingat kesalahanmu. Tapi Tuhan yang sama bilang enggak. Bahkan Tuhan bilang, aku membuang jauh-jauh dosamu dan tak akan kuingat-ingat lagi pelanggaran, kesalahan. Tuhan yang sama yang selalu menangis. Tuhan yang sama yang selalu melihat. Tuhan yang sama yang selalu ada buat kamu. Kalau kamu bilang, please saat ini melangkahlah, ambil keputusan. Karena hari ini menentukan masa depanmu, menentukan akhir dari segalanya. Dan Tuhan bilang akan ada waktunya aku gak bersama-sama lagi dengan kamu. Akan ada waktunya kesempatan itu selesai. Akan ada waktunya anugerah ini, Roh Kudus akan hilang daripadamu. Dimana ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Please, mumpung masih ada waktu, ada kesempatan, yuk balik. Cari Tuhan, minta ampun. Setelah itu cari mentormu, cari kakak rohanimu. Minta dia bimbing kembali, minta dia doakan, minta dimuridkan kembali. Gak ada kata terlambat ketika kamu mau mulai. Gak ada kata terlambat ketika kamu mau mengakui. Seperti Raja Daud ketika ditegur Nabi Nathan, dia mengakui. Dia langsung berbalik, dia cari Tuhan. Dan kalian tahu kisahnya, endingnya Tuhan bilang, inilah hambaku Daud yang berkenan di hatiku, karena dia melakukan kehendakku pada zamannya. Wow, luar biasa. Sama seperti perempuan yang berzina. Hukum dunia pada saat itu bahwa dia harus dirajam, dilemparin batu sampai dia mati. Tapi Tuhan bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Kata-kata itu yang membuat dia bertobat. Makasih Bapa hari